Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya. Masih sehat ya? Masih ngantuk enggak nih siang-siang gini? Jamnya ngantuk nih. Lumayan. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, buka dulu. Baik, kita awali pertemuan kali ini yaitu untuk pengenalan konsep dasar IMK. Gimana dengan suaranya Ibu? Sudah terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Aman, Bu, aman. Jadi pengenalan konsep dasar untuk IMK. Jadi ini kita pertemuan kedua ya. Oke. Tuh. Laptopnya agak lemot nih. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan coba ke topik perubahan teknologi, tujuan IMK, ruang lingkup IMK, kemudian kebutuhan perancangan yang berbeda. Jadi dalam bab ini nanti kita ada 2 kali pertemuan ya, jadi sama untuk pertemuan minggu depan. Slide-nya Ibu jadikan 1. Anda bisa melihat di bracket juga untuk materi ini. Baik, untuk pendahuluannya, kalau kita lihat dari perkembangan teknologi sekarang ya, itu dimulai dari tahun 50-an ya, bagaimana Anda bisa melihat bahwa pada saat itu untuk komputer ini susah untuk dioperasikan ya, kemudian juga tidak praktis karena terlalu besar, dan pada saat eksekusinya juga susah untuk diprediksi, beda halnya dengan yang sekarang ini ya, yang bisa ditenteng, bisa dimasukkan tas ya kecil ya, bisa tidak kemana-mana seperti itu. Nah kemudian perkembangan berikutnya sekarang ini hampir setiap saat ya kita selalu berhubungan dengan teknologi tentunya ya. Kalau Anda sekarang lepas HP atau ketinggalan HP di rumah, kira-kira tenang enggak pergi-pergi? Ya, saya kira Anda tidak akan tenang ya. Kalau perlu ambil pulang dulu untuk ngambil handphone seperti itu. Ya. Sehingga disinilah perkembangannya sangat pesat sekali ya dibandingkan dengan tahun 50, 60, 70, 80-an ya. Nah, jadi bagaimana perkembangan teknologi sekarang ini pesat sekali, Anda bisa hampir semua masyarakat ya itu menggunakan komputer. Nah, kalau kita lihat ya sebelumnya ini ukurannya tadi yang karena sulitnya untuk prediksi karena ukurannya besar sekali di sini. Mau ditempatkan di mana? Kalau sekarang udah ngabis-ngabisin tempat ya. Jadi ukurannya sangat besar, harganya juga mahal waktu itu. Ya. Kemudian operasionalnya juga untuk mengoperasikan juga susah seperti itu ya. Kemudian perkembangan berikutnya ada yang berupa punch card ya. Jadi di sini kartu berlubang seperti itu ya, kartu plong atau berlubang ini juga tidak semua bisa mengoperasikan ya, hanya teknisi-teknisi tertentu yang bisa mengoperasikan di sini ya. Kemudian kalau Anda lihat ya bagaimana untuk mengetahui atau menggunakannya, tidak semua orang bisa menggunakan ya, hanya sedikit yang diketahui bagaimana membuat dan bagaimana mudah untuk menggunakannya di sini. Ini model-model, contoh-contoh model-model yang tahun dulu. Nah, kalau kita lihat dari sekarang, kondisi sekarang itu ya. Nah, saat ini komputer lebih murah ya. 3 juta sudah bisa pulang komputer. Ya. Bagaimana mengoperasikannya? Mudah ya mengoperasikannya. Jadi hampir setiap kehidupan ya, kehidupan ini sudah menggunakan komputer. Apalagi zaman masa pandemi sekarang ini, anak SD harus pakai laptop, komputer ya untuk belajar daringnya. Bahkan PAUD aja sudah ini, meskipun orang tua ya yang mendampinginya. Nah, di sini sudah komputer ya, ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan
kerja manusia, siapapun yang akan menggunakan komputer ini. Tidak hanya kalangan organisasi, instansi pemerintah maupun pegawai-pegawai ya, siapapun ya, ibu-ibu rumah tangga menggunakan komputer untuk jualan. Nah, masa-masa pandemi sekarang ini kan semua serba online. Nah, saya aja belanja makan online zaman dulu ya, waktu awal-awal pandemi. Nah, perubahannya ya tadi karena semakin saat perkembangan teknologi, orang juga semakin membutuhkan perangkat tersebut sesuai dengan kebutuhan tadi. Ya, tentunya di sini artinya perkembangan komputer tadi dari harganya menurun, kemudian bagaimana bisa dibuatlah suatu teknologi yang kecil, yang mikroelektronik ini dalam bentuk kecil yang kecil ya, IC system. Nah, sehingga bisa dari bentuknya bisa berubah menjadi kecil ukuran ya, bukan bentuk ukurannya juga kecil, bentuk komputer mungkin juga bisa relatif kecil. Nah, ini. Jadi meskipun kecil bentuknya ya, kecil, tapi dia lebih powerful ya, penyimpanan lebih besar ya, harganya juga semakin murah sekarang ini. Kemudian dari perubahan teknologi tadi, apa yang bisa diperoleh? Jadi ini membuka kemungkinan ya penggunaan komputer yang lebih luas ya, terjadi semua masyarakat tanpa batas, siapapun masyarakat tersebut ya. Nah, saat ini kehadiran komputer sudah tidak dapat dilepas ya dari dunia bisnis, bahkan juga dalam industri modern. Nah, ini hampir wajib ya, industri bisnis ini dan sudah menggunakan teknologi. Nah, jadi komputer ini ditemukan dalam penggunaan aplikasi rumah tangga juga bisa. Nah, sekarang sudah banyak ibu-ibu rumah tangga tadi ya yang belanja, menjual produk-produknya ya, menggunakan teknologi komputer. Nah, kemudian apa sih yang perlu diperhatikan dalam membuat atau interaksi manusia dan komputer di sini? Ya. Dari teknologinya tadi sudah mulai dari mobile maupun yang desktop. Ya. Jadi yang kecil sampai yang ukuran besar. Nah, tentunya Anda nanti calon pengembang perangkat lunak ya atau informasi, Anda harus memperhatikan seperti apa interaksi manusia dan komputernya. Anda harus membuat rancangan ya, ini rancangan yang harus diperhatikan adalah ya di antaranya ya. Jadi sebenarnya banyak faktor juga, ini beberapa ya di antara faktor yang harus diperhatikan di sini, apa keinginan dan harapan orang. Nah, tentunya Anda harus pada saat merancang antar muka ini harus tahu apa yang diinginkan dan harapan dari orang yang menggunakan. Contoh aja, Anda beli handphone ya, beli handphone, ada handphone baru, Anda ganti handphone lagi. Kenapa? Ya mungkin itu keinginan Anda, fitur-fiturnya lebih bagus, ya, lebih banyakan lagi. Nah, kemudian dari bentuk fisiknya, ya bentuk fisiknya mungkin lebih kecil gitu ya, lebih kecil, lebih slim, ya enak dibawa, misalkan. Atau mungkin yang agak lebaran dikit, misalkan. Nah, tentunya di sini juga antar mukanya harus juga disesuaikan dengan kemampuan fisik perangkatnya tadi. Ya. Kemudian bagaimana sistem menerima dan memproses informasi pada saat bekerja. Nah, tentunya di situ terkait dengan interaksinya. Bagaimana sistem tersebut bisa melakukan ya, proses informasi dan menerima informasi. Cepat atau lambat pada saat kita berinteraksi. Anda mencari sesuatu, kalau di handphone ada tinggal klik-klik, udah cepat. Nah, itu. Apa yang dianggap menarik dan menyenangkan? Nah, ini biasanya orang kalau membuat interface ya atau web, ya, kalau yang sering dikunjungin itu berarti ya kemungkinan ya, bukan berarti kemungkinan itu menarik dan menyenangkan karena enak untuk mengelola atau ini bekerja di dalam sistemnya di situ. Nah, tentunya sehingga pada saat Anda merancang nanti harus perhatikan karakteristik ya dan batasan teknis dari perangkat keras maupun perangkat lunak komputer. Jadi ini perangkat keras dan
lunaknya. Ya, Anda harus tahu karakteristik masing-masing. Ya, Anda membuat web, saya membuat mobile. Ya, informasi berbasis mobile. Ya, di mana sistem tersebut akan dipasang. Ya, gitu. Nah, interaksi tentunya di sini ada manusia dan juga ada komputer. Ada manusia, ada komputer. Manusia. Nah, manusia itu sifatnya adalah fleksibel ya, dia mampu untuk beradaptasi. Kemudian manusia juga dia bisa belajar bagaimana bekerja di lingkungan yang baru. Dia juga bisa mengestimasikan, dia punya intuisi, dia punya kreativitas, dia bisa mengenali pola ya, dalam manusia. Dia punya pengetahuan luas ya. Nah, tetapi di sini ingat, selalu apa-apa kalau salah adalah kesalahan manusia, ya kesalahan manusiawi. Ya, kalau ada salah, ya salah. Ya itu manusialah salah kan gitu ya. Inilah manusia, dari segi manusia. Nah, bagaimana dengan komputer? Nah, komputer itu tidak fleksibel ya, tidak bisa beradaptasi karena tergantung dari perangkat lunak yang dibuat, sistem yang dibuat. Ya, dia bekerja berdasarkan baris perintah. Nah, input harus dalam bentuk format tertentu jelas apa inputnya. Ya, nanti kalau Anda membuat database, ya format datanya Anda buatin di situ tipe datanya integer, terus Anda masukkan karakter, nggak mau dia, ya, dia nggak mau. Output juga harus jelas didefinisikan sebelumnya. Bentuk outputnya seperti apa, ya. Jadi pada saat Anda membuat codingan, Anda harus tahu input apa data yang akan diinputkan, kemudian outputnya seperti apa. Ya, udah ada dibuatkan juga di baris perintah di situ. Kemudian prosesnya tentunya di dalam perangkat lunak itu sendiri. Nah, kemudian kalau komputer tidak dapat belajar. Nah, kemudian komputer dapat didesain ulang, ya jadi dari perangkat lunaknya tadi ya atau komputer jadi didesain ulang lagi, dirubah lagi. Ya. Kemudian untuk perhitungan lebih akurat. Ya. Konsistensinya lebih konsisten dibandingkan dengan manusia ya. Kalau manusia tidak konsisten. Pertanyaan sebelumnya jawabannya A, besoknya lagi udah B gitu ya. Kemudian untuk pengolahan data dia lebih cepat, ya, bebas juga dari kesalahan. Beda halnya dengan manusia, selalu salah gitu ya. Bebas dari kesalahan. Inilah sifat dari komputer. Nah, bagaimana Anda mengkomunikasikan manusia dan komputer ini, berinteraksi antara manusia dan komputer, tentunya menggunakan apa? Ya, Anda membuat perangkat lunak yang bisa digunakan untuk berinteraksi antara manusia dengan komputer di sini. Ya. Kemudian istilah dari interaksi manusia dan komputer, ya. Jadi pengertiannya di sini kalau bisa dikatakan bahwa IMK ini pada prinsipnya adalah membuat agar semua sistem ya ini dapat berdialog dengan penggunanya. Tentunya bagaimana dialognya? Meskipun kita berdialog dengan benda mati, ya dengan komputer, ya manusia tadi berdialog dengan komputer, ya ini harus dibuat seramah mungkin. Ya. Kalau Anda ketemu orang tersenyum, ramah gitu ya. Tapi kalau komputer bagaimana? Ya begitu memilih fitur langsung disajikan, informasinya ada di situ. Ya. Hubungan antara manusia dan komputer juga dengan karakter sistem bridge ini tujuannya adalah ya agar bisa menjalankan sistem tersebut melalui interface atau antar muka. Jadi bagaimana manusia itu bisa berkomunikasi itu adalah dengan interface. Ya, Anda membuat antar mukanya, membuat rancangannya. Ya. Seperti itu. Nah, di sini ada dua macam untuk interface ya, command line interface dan juga graphic user interface. Jadi ada yang berbasis teks, ada yang berbasis grafis. Biasanya kalau sekarang sudah modelnya lebih ke arah berbasis grafis. Ya, semua sudah menggunakan grafik, jadi tinggal klik tombol,
sudah bisa memberikan informasi, bisa digunakan untuk komunikasi di situ atau berinteraksi di situ. Makanya biasanya bentuk-bentuk grafisnya juga apa yang standar ya, tombol-tombol, icon-iconnya di sini standar. Orang lain sudah paham apa maksud dari gambar tersebut. Nah, kemudian interaksi manusia dan komputer juga ada interaksi. Nah, interaksi itu apa? Interaksi adalah komunikasi ya antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu sama yang lain. Objeknya apa? Ya, ada manusia, ada komputer misalkan situ. Dengan menggunakan interface tadi, Anda bisa berinteraksi, berkomunikasi. Ya, bisa berkomunikasi. Anda bisa chattingan dengan teman karena ada interaksi, ada komunikasi, dia ada objek-objek yang ada di situ. Anda bisa ikut kuliah sekarang, ya Anda ada interaksinya, ada alatnya komunikasi di situ. Ya. Dengan perangkat lunak dibrajah di situ. Sehingga di sini interaksi manusia dan komputer merupakan suatu komunikasi dua arah. Jadi antara pengguna dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuannya apa? Nah, tadi itu. Kalau sekarang kita pembelajaran di sini, ya tujuannya interaksi Anda untuk ikut perkuliahan. Nah, kemudian untuk interaksi manusia dan komputer di sini ya, jadi ada beberapa disiplin ilmu yang berhubungan. Tentunya terkait dengan adanya perancangan untuk evaluasi, ya, kemudian untuk implementasi sistem komputer yang interaktif. Nah, ini untuk dapat digunakan oleh manusia serta terkait dengan fenomena yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi banyak disiplin ilmu juga ya, yang berhubungan dengan IMK itu nanti. Nah, tujuannya apa ya? Tentunya harapannya di sini pada saat Anda membangun atau membuat interface nanti menghasilkan sistem yang bermanfaat. Ya. Bermanfaat itu tidak bisa terjemahkan satu persatu ya. Kita lihat dari mana sudut pandang nanti. Ya, memiliki manfaat dan mudah untuk dioperasikan oleh user. Nah, kemudian fungsionalitasnya. Nah, fungsi-fungsi yang ada dalam sistem tadi bisa dibuat sesuai dengan perencanaan. Nah, tentunya Anda harus merencanakan dulu seperti apa sih fungsi-fungsi yang akan Anda buat ya ke dalam apa? Sistem informasi yang akan digunakan untuk berinteraksi antara si user dengan komputer atau antara manusia dengan komputernya. Kemudian untuk keamanan, ya dari keamanan, apakah sistem tersebut dibuat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak? Nah, biasanya kalau membuat informasi, ya kalau bisa sih ada tingkat keamanannya kan gitu ya. Tapi awal-awal TA bisa membuat informasi di TA belum bisa membuat untuk keamanannya ya jelasin belum. Nah, tapi sebaiknya ya harus ada tingkat keamanan di sini. Apa tingkat keamanannya? Awal-awal misalkan dipakein password, ya, dibuatin password dulu gitu. Nah. Kemudian efektivitas dan efisiensi. Nah, tentunya ini harus sistem yang kita buat ya atau perangkat yang kita buat juga harus berpengaruh terhadap produktivitas kerja dari sisi pengguna dan juga dari sistem yang dibuat. Ini harus benar-benar bisa berfungsi dengan baik. Ya. Tampilannya bagus-bagus, cantik-cantik, tetapi tidak berfungsi, diklik tidak ada informasinya, maaf ya, apa namanya belum dibangun misalkan, atau sedang dalam pengerjaan kan kecewa ya seperti itu. Nah, atau Anda mungkin pernah berselancar kita atau mencari informasi di Google gitu, ternyata informasinya tidak ada. Nah, ruang lingkup dari MK ya seperti tadi namanya aja interaksi manusia dan komputer. Ada manusia, ada komputer, ada interaksi. Jadi ada 3 komponen ini harus ya. Ada manusia tetapi tidak ada komputer ya juga tidak bisa berinteraksi. Ada manusia, ada komputer tetapi tidak ada alat
untuk interaksinya juga tidak bisa berkomunikasi. Nah, seperti itu. Tidak ada manusia. Nah, jadi manusia, disebut manusia itu untuk berinteraksi melalui panca indera ya. Nah, ada mata, ya, ada telinga, ada tangan, ada apa ini, mulut. Nah, ya. Nah, kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan komputer di sini? Ya, tentunya untuk berinteraksi ada perangkat keras untuk alat untuk input sama alat untuk output ya, input outputnya. Ya, melalui alat input output di sini. Dengan apa? Ya tentunya di sini ditambahkanlah apa? Perangkat lunaknya. Nah, ini nanti Anda membuat perangkat lunak ini yang bisa digunakan untuk berinteraksi ya, melalui perangkat keras ini ya, atau ini komputernya, kemudian ada manusianya. Ya. Dengan berbagai perangkat lunak tentunya ya. Nah, manusia ya, kalau kita lihat dari sisi manusianya di sini ya, dari sisi manusia merupakan pengguna atau user ya. Jadi biasanya kalau Anda, maaf ya ada suara burung nih. Manusia sebagai pengguna atau user ya. Jadi nanti misalkan di apa namanya, di dalam informasi user harus jelas ya. Misalkan siapa sih usernya, siapa sih penggunanya di sini. Kalau di sini adalah general ya, umum. Manusianya siapa ya. Kalau di SIA itu sebagai penggunanya adalah ada siapa, mahasiswa, ada dosen, ada operator ya, ada admin di sana, misalnya ada kaprodi misalkan dan sebagainya. Sebagai manusianya, sebagai pengguna, sebagai usernya ya, dalam organisasi yang menggunakan komputer. Nah, kemudian user ini tentunya tadi memiliki apa? Ya karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi user ini berbeda-beda dan memiliki karakteristik masing-masing tentunya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki dalam penggunaan komputernya di situ. Kemudian komputer tentu tadi sudah tahu ya, Anda komputer itu apa ya? Komputer merupakan peralatan elektronik yang meliputi perangkat keras dan juga perangkat lunak. Nah, jadi ini harus satu paket. Ada perangkat kerasnya saja tanpa ada perangkat lunak juga tidak bisa bekerja di situ. Nah, misalkan ini bisa desktop, ya, ini yang mobile ya, ini yang ya ini bisa laptop misalkan yang bisa dibawa juga kemana-mana, mobile juga. Nah, kemudian user interface. Ini nanti yang akan Anda buat, Anda rancang ya user interface-nya di sini. Nah, tentunya sini merupakan bagian dari komputer dan juga perangkat lunak yang bisa dilihat, ya, didengar, disentuh, bahkan diajak bicara. Nah, diajak bicara, baik secara langsung maupun dengan proses pemahaman tertentu. Nah, kemudian user interface, ya ini lupa nih user interface ini yang baik ya. Bagaimana user interface yang baik tadi? Nah, jadi user interface yang baik ini memungkinkan si pengguna ya itu bisa fokus pada informasi dan task tanpa perlu mengetahui mekanisme untuk menampilkan informasi dan melakukan task tersebut. Jadi kapanpun, sorry, ya. Jadi si user itu tidak tahu mau tahu seperti apa, pokoknya yang penting user tadi bisa menggunakan, bisa mengoperasikan ya interface tadi ya, atau berinteraksi dengan komputer tadi dengan senang, dengan nyaman ya, dengan mudah seperti itu, tanpa harus memikirkan bagaimana membuatnya, bagaimana, tidak perlu ya.
Nah, jadi Anda nanti membuat interface, ya tadi harus memperhatikan siapa penggunanya, apa yang diinginkan oleh si pengguna. Tentunya komponen utamanya apa? Ini berhubungan dengan input dan output. Ya. Jadi seperti yang sampaikan di awal bahwa pada saat Anda merancang interface nanti di tugas itu, yang penting Anda bisa menampilkan input sama outputnya, bagaimana inputannya, apa saja yang akan fitur-fitur yang ada dalam sistem. Orang yang menggunakan tidak perlu tahu seperti apa dia sistem yang ada di dalamnya ya. Prosesnya seperti apa tidak tahu. Yang penting dia bisa melakukan inputan data ya. Dan melihat itu juga kliknya kan menginputkan sesuatu di situ. Dan juga tampilannya seperti apa. Kalau saya admit ini gangguannya. Kemudian harusnya di atas tadi ya, manusia dan komputer ini berinteraksi lewat masukan dan keluaran ya melalui antarmuka tadi. Fokusnya apa? Perancangan dan evaluasi antarmuka pemakai. Nah, antarmuka pemakai itu yang bagaimana? Ya, bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi dengan si komputer. Nah, jadi seperti itu. Ya, manusia dan komputer berinteraksi. Ya. Jadi melalui apa tadi? Antar muka. Nah, ini nanti Anda fokusnya di sini, merancang dan evaluasi antarmuka pemakai. Nah, sehingga diharapkan dengan antarmuka pemakai ini, ya, manusia ini bisa berinteraksi dengan si komputer. Sekarang terkait dengan perancangan komputer, ya, tentunya merancang ini punya kebutuhan yang berbeda-beda ya. Agar komputer tersebut dapat diterima secara luas dan digunakan secara efektif, ya maka perlu dilakukan rancangan dengan baik. Ya, Anda harus merancang dengan baik sebelum interface tersebut digunakan atau diimplementasikan. Gitu. Nah, hal yang tidak berarti bahwa semua sistem ini harus dirancang agar dapat mengakomodasi ya, semua orang. Namun komputer perlu dirancang agar memenuhi dan mempunyai kemampuan ya yang sesuai dengan kebutuhan pengguna secara spesifik. Nah, artinya di sini bahwa pada saat Anda merancang sistem itu tidak semuanya harus bisa, ya tidak. Tapi siapa sebenarnya orang yang akan menggunakan komputer tadi? Ya. Misalkan kalau SIA untuk siapa? Oh, SIA itu untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk operator gitu misalkan. Jadi didesain, dirancang hanya untuk orang-orang atau pengguna tersebut. Tapi kalau jual beli online, berarti di situ dirancang untuk semua orang. Nah, jadi kita harus bisa mengetahui siapa sih kebutuhan pengguna dalam berinteraksi atau dalam komputer nanti. Pengguna seharusnya tidak perlu memikirkan bagaimana cara berinteraksi dengan komputer, tapi yang penting justru bagaimana mengoptimalkan komputer untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Ya. Jadi pengguna tidak harus tahu bagaimana cara berinteraksi dengan komputer. Ya. Tapi bagaimana dia mengoptimalkan ya, komputer tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Analoginya adalah ibaratnya kalau Anda punya motor semua, saya yakin ya, dan semua Anda sudah bisa menggunakan motor ya. Nah, kapan Anda menggunakan motor? Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau menjawab? Kapan Anda bisa menggunakan motor? Bu. Keluar pergi. SD, Bu. Ya, SMP, Bu. SMP. SMP, Bu. Bagaimana caranya menggunakan awal-awal Anda belajar motor? Jatuh, Bu. Jatuh. Jago, Bu. Bonceng, Bu. Langsung bisa. Susah, Bu. Ya, langsung bisa. Yud kan? langsung standing, Bu. Ya, karena langsung digas gitu ya. Di starter dulu, Bu. Jadi tidak ada apa namanya
aturan khusus yang harus begini-begini. Yang penting Anda dikasih kunci, bahkan Anda mungkin sembunyi-sembunyi ngambil kunci ya, yang ada di meja gitu, kemudian langsung Anda apa namanya starter, masukin kunci, jalan gitu aja, iya enggak? Ya, tanpa harus Ya, Bu. belajar begini caranya, begini, Anda melihat aja sudah otomatis. Ya. Seperti anak-anak sekarang itu, anak SD udah naik motor itu, ya enggak pernah diajarin sama orang tuanya, tahu aja dengan sendirinya. Nah, sama halnya dengan interface ini, ya, seperti itu. Orang membuka halaman web, ya misalkan pakai web gitu ya, itu dengan sendirinya bisa mengoperasikan. Kayak anak sekarang itu buka handphone, ya, atau main game lah, main game tuh otomatis dia langsung tak bisa main gitu ya. Kalau saya ya enggak hobi main game, jadinya susah main game ya. Tapi paling tidak tanpa harus belajar bisa mengoperasikan. Nah ini, ya Anda yang suka main game kan enggak harus bagaimana caranya mengoperasikan game ini, dan enggak ya, langsung buka aplikasinya, Anda langsung bermain. Nah seperti itu. Nanti pada saat Anda membuat rancangan interface, ya seperti itu ibaratnya. Ya. Begitu orang membuka aplikasinya, langsung bisa mengoperasikan. Di situ. Nah, kemudian pentingnya untuk rancangan user interface yang baik. Ya. Kenapa? Karena pada saat sistem dengan fungsionalitas yang baik, ya, tapi tidak efisien juga nanti akan membingungkan juga, ya. Dia akan tidak berguna, ya. Kenapa? Karena ya interface-nya tidak baik, ya. Kenapa? Fungsionalitasnya tidak berfungsi. Ya. Nah, kalau antarmuka yang baik, tentunya di sini semua kemampuan sistem, ya, ini bisa dilihat, bisa digunakan ya, jembatan bagi kemampuan dari perangkat lunak tersebut. Nah, desain yang buruk juga akan membingungkan ya, tidak efisien, bahkan bisa menyebabkan frustasi, klik, tapi tidak keluar informasinya misalnya. Nah, ini. Kalau frustasi ya udah ditinggalkan, orang tidak lagi mau berkunjung dan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari hasil penelitian, ya ini pengguna bekerja 20% lebih produktif dengan layar yang sederhana, ini misalkan interface-nya ya. Kalau yang sederhana. Ya. Kemudian pengguna layar yang dimodifikasi, misalkan transaksi 25% lebih cepat, dan juga error berkurang 25% dari sebelumnya. Ya, nanti Anda bisa apa namanya, mengevaluasi dari desain yang Anda buat, misalkan. Atau mungkin Anda pernah melihat suatu aplikasi, kemudian di sana ada apa? Ada semacam kuesioner gitu ya, yang meminta pendapat. Nah, di situ dia digunakan untuk mengetahui seberapa bagus ya desain yang mereka buat. Efektivitaskah ya desain yang mereka buat. Untuk Windows ini dia bisa menghemat ya, $200.000 misalkan dalam setahun. Fungsi searching-nya juga bisa diperbaiki. Ya, ini bisa meningkatkan success rate-nya hingga 15%, waktu pencarian 50% lebih cepat. Jadi artinya kalau kita membuat desain yang baik, ya orang lebih untuk mendapatkan informasi yang diinginkan lebih cepat. Pengoperasiannya juga lebih mudah di situ. Orang lebih banyak berkunjung. Nah, kemudian menawarkan pengalaman yang menyenangkan dan juga berguna bagi audiens ya atau programmer yang akan datang. Nah, untuk membuat aplikasi baik itu mobile maupun desktop. Nah, di sini bisa menawarkan pengalaman juga ya kalau Anda melihat interface orang itu baik, ini bisa modelnya kok baik ya, saya juga meniru ya. Ya kan, meniru modelnya. Kemudian juga menawarkan juga pengalaman pengguna yang disempurnakan dengan desain yang bagus. Nah, di situ. Nah, keseimbangan yang ideal desain UX atau UI di sini membantu semakin banyak pengguna untuk mengunduh ya, dan juga mungkin untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, misalkan Anda biasa nih belanja online,
Kalau di Shopee sama di Tokopedia ya. Untuk interaksinya enak di Tokopedia misalkan. Anda sering berkunjung Tokopedia. Kalau enak di Shopee misalkan, oh saya di Shopee aja misalnya. Nah, jadi di situ orang akan lebih sering berkunjung atau menggunakan aplikasi tersebut. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari sini dulu? Kita sampai jam 3 ya, sebabnya nanti dipakai untuk kelas yang lainnya. Silakan, ada pertanyaan? Karena jam 3 dipakai untuk kelas yang lain. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sudah pada ngisi daftar hadir ya? Sudah, Bu. Udah. Udah, Bu. Udah, Bu, udah. Ada yang belum ngisi daftar hadir? Sudah semua ya? Oke, karena kita sampai jam 3, kita tutup. Kalau ada pertanyaan, kita insya Allah ketemu minggu depan. Silahkan, mungkin bisa, kalau belum jelas, bisa baca-baca lagi untuk dari pertemuan kali ini. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jaga kesehatan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.